Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Indah Frantiasari dengan NIM 7111909. Kali ini kita akan memecahkan soal statistika dengan aplikasi SPSS dan mempraktikannya. Di soal yang pertama, kita akan melakukan uji independen sampel test, yaitu diberikan data nilai hasil belajar kedua kelas A dan B. Kelas A merupakan kelas kontrol dengan pembelajaran ceramah, dan kelas B merupakan kelas eksperimen dengan pembelajaran inquiry sebagai berikut. Nah, di sini terdapat sampel dengan kelas dan nilainya. Kelas A dengan nilai segini dan kelas B dengan nilai yang segini. Nah, kita disuruh untuk menguji, kita diperintahkan untuk menguji apakah kedua kelas terdapat perbedaan dengan SPSS. Oke, simak ya cara menjawabnya. Oke, ini adalah lembar kerja yang ada di SPSS. Kita sudah buka lembar kerjanya, setelah itu ke data view, variable view ya. Setelah itu kita isi di kolom name dengan kelas. Setelah itu kita isi dengan kolom, setelah kelas diisi dengan kolom nilai. Untuk ke desimal di sini kita ubah ke 0 semua. Oke, setelah itu legend kita ubah ke center. Di measure kita ubah ke skala. Oke. Setelah itu kita ke data view. Nah, kolom kelas ini kita umpamakan, sebelumnya kita sudah menginput data ya yang ada di soal nomor 1, yaitu tentang sampel kelas A dan kelas B. Jadi kolom kelas itu kita umpamakan menjadi, jika dia kelas A kita umpamakan menjadi angka 1. Nah, jadi angka 1 ini kita copy lalu kita paste ke SPSS di kolom kelas. Nah, angka 1 ya semua, 15 sampai 15. Setelah itu kita kembali lagi ke Excel. Nah, kelas B ini diumpamakan dengan angka 2. Nah, jadi untuk kelas B angka 2 ini kita copy juga, lalu dipaste ke SPSS di kolom berikutnya ya, di garis berikutnya. Nah, sudah terisi. Setelah itu kita isi nilai-nilainya, nilai yang ada di kelas A dan di kelas B. Nah, di kelas A ini kita copy nilainya, lalu copy, setelah itu kita paste. Nah, begitu juga dengan nilai B, kita copy juga, lalu kita paste ke SPSS. Nah, kolom ini sudah terisi semua, kelas dan nilai. Lalu kita ke menu analyze, pilih compare mean, lalu independent sample t-test. Oke, muncullah jendela seperti ini. Lalu si kelas ini kita akan pindahkan ke grouping variable. Setelah itu nilai kita pindahkan ke tab test variable. Kita isi define group,
Nah, grup 1 diisi dengan angka 1, grup 2 diisi dengan angka 2. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu oke. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, kita fokus ke grup statistik dan independent sample test. Ya, di sini ada 30 anggota dengan kelasnya itu 15, kelas A dan kelas B-nya 15. Gitu. Setelah itu di sini signifikannya itu 0,893. Oke, hasil dari analisis di atas yaitu tabel independent sample test menampilkan uji varian kedua kelompok dan perbedaan. Hasil penelitiannya H0 yaitu kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen, dan H1-nya kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama yaitu tidak homogen, dengan ketentuan jika site-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika site-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh 0,947 yaitu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, uji selanjutnya memakai nilai pada baris bagian atas equal variant assumed. Hasil penelitiannya yaitu H0 dengan keterangan jenis pembelajaran tidak terpengaruh terhadap nilai hasil belajar, dan H1 jenis pembelajaran yang terpengaruh terhadap nilai hasil belajar. Jika site to toiletnya lebih besar daripada 0,05 atau setengah alpha maka H0-nya diterima. Dan jika to toiletnya kurang dari setengah alpha atau 0,05 maka H0-nya ditolak. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi diperoleh site to toiletnya 0,893, jadi lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Jadi jenis pembelajaran tidak terpengaruh terhadap nilai hasil belajar. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Diketahui data skor. Diketahui data skor 30 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Nah, ini adalah nilai-nilai siswa ya. Nah, kita disuruh untuk ujilah dengan one sample t-test dengan SPSS untuk mengetahui perbedaan dengan hasil tryout kemarin. Jika tahun kemarin nilai rata-ratanya adalah 65. Simak ya caranya. Oke, untuk mengerjakan soal yang nomor 2, kita buka kembali lembar kerja yang ada di SPSS, lalu ke data view, ke variable view. Setelah itu kolom name ini kita tuliskan, kita ketik nilai. Setelah itu desimalnya kita ubah menjadi 0 ya. Setelah itu ke data view. Nah, nilai ini kita isikan dengan data yang ada di soal nomor 2 yang sudah kita input ke Excel. Jadi kita tinggal copy, lalu kita paste ke SPSS, kita paste ya seperti ini. Nah, sudah muncul ya. Kita ke menu analyze, pilih compare main lagi. Setelah itu one sample t-test. Nah, nilai ini kita pindahkan ke
tes variabel view, tes variabel S maksud saya. Setelah itu tes value di sini di soal adalah kita ganti menjadi 65. Oke, setelah itu optionnya di confidence interval percentage-nya yaitu 95%. Ya, jadi kita pakai yang 95%. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, jadi di sini ada one sample t-test. Ya. Jadi signifikan to site-nya itu adalah 0,147. Nah, dari output di atas kita sudah ambil keputusan karena site to toiletnya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Oleh karena itu, kita dapat mengambil keputusan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% secara signifikan, hasil tryout kemarin tidak berbeda dengan hasil tryout yang sekarang. Baiklah teman-teman, itu adalah cara untuk menguji suatu independent test dan one sample test. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.